Pamekasan, kangen ini bahasa Jepang, bahasa apa? Bahasa Jepang, artinya kembali ke asal ya. Jadi bukan dari Gresik, Blitar, bukan ya. Ini bukan juga golongannya kangen band itu bukan ya. Ini dari Jepang. Dan perusahaan kita sudah 50 tahun ya. Nanti kita akan berangkat nih bulan Juni ini tanggal 19 insya Allah ke Jepang untuk ulang tahun ke-50. Di sini juga ada yang berangkat ke Jepang ya. Yang berangkat ke Jepang angkat tangan. Coba. Waduh, Masya Allah ya. Banyak nih teman-teman di Surabaya ikutan berangkat. Kenapa? Deso pengen tahu aja gitu ya. Saya udah hampir 10 kali ke sana bolak-balik ya. Ini kantornya sekarang ada 24 negara kalau saya nggak salah. Terakhir Turki ya. Dan lebih dari 40 cabang kantor. Dan sekarang juga kita berada di status dari 42 kantor cabang di seluruh dunia. Najik Surabaya, tepuk tangan dulu ya. Sertifikatnya banyak, Anda juga bisa lihat di depan ya. Dan waktu itu salah satu sertifikat yang bikin saya melotot dan terjawab adalah sertifikat ini Bapak Ibu. Ini Ministry of Health, Labor, Welfare, Government of Japan. Intinya ini sertifikat dari Kementerian Kesehatan ya, yang ngasih langsung sertifikat ke perusahaan Najik sebagai alat kedokteran. Jangan minta sertifikat dari Menkes Indonesia, jangan ya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kalau masuk sertifikat dari Menkes Indonesia, kita nggak bisa jualan. Kenapa? Harus perusahaan-perusahaan medis yang bisa jualan gitu. Kalau di sana udah bebas, ya, beda peraturan. Nah ini dia. Nah ini mesinnya simpel, kecil, bungil ya. Ternyata luar biasa efeknya. Dia bisa produksi yang pertama air minumnya. Ini pH 8,5, 9, 9,5. Ada yang nanya ke saya, dok bedanya apa? Sama-sama alkali. Semakin tinggi pH-nya sampai 9,5, ini semakin tinggi antioksidannya, semakin kuat efeknya. Ya, langsung minum pH 9,5 boleh nggak dok? Boleh. Kalau minum langsung pusing gimana dok? Nggak apa-apa, kalau masih bisa ditahan. Tapi kalau nggak bisa ditahan, turunin dari pH 8,5. Sebenarnya kalau Anda pengen aman, prinsipnya start low, start small. Ya, jadi mulailah minum ini dari pH yang rendah dan minum jangan terlalu banyak dulu, supaya tubuh butuh adaptasi. Dok, saya habis minum, jantung saya deg-degan dok. Kenapa? Karena lagi ada yang saya suka. Kita lagi utang. Deg-degan, kolektor nungguin di rumah, kayak wani mulai ya. Biasanya gitu. Jangan kaget, jadi kalau ada efek saat minum air ini di awal, jangan kaget, Anda harus tenang. Kenapa? Karena segala sesuatu yang baru di dalam tubuh itu tubuh sifatnya butuh adaptasi. Perhatikan, baik ini sifatnya bagus buat kesehatan ataupun buruk buat kesehatan, ini sama-sama butuh adaptasi. Itu udah sunatullah. Jadi nggak usah kaget. Contoh. Anda olahraga pagi, ada yang suka jogging di sini? Ya. Nah, misalkan jogging. Atau ada yang suka gym, fitness. Nah, misalkan Anda jogging nih sehari, misalkan 10 kilo. Waduh. Ya. Mas Yudi, jogging sehari 10 kilo. Terus saya suruh nih, setiap hari saya jogging dong, oke. Saya suruh Mas Yudi, Mas tolong stop 1 minggu, nggak boleh jogging. Apa yang terjadi Mas Yudi? Badannya sakit semua, betul? Saya mau tanya, jogging bagus nggak buat kesehatan? Sehat nggak tubuh Anda? Jantung Anda terjaga nggak? Kalau Anda pengen hidup Anda panjang, jogging ya, atau kardio, olahraga buat jantung, itu hidup Anda panjang, long last banget. Itu bagus, sehat, betul nggak? Tapi saat disuruh stop, badannya sakit-sakit. Kenapa? Karena tubuh butuh adaptasi terhadap hal yang baru. Biasanya jogging nggak jogging, dia minta ayo jogging lagi gitu. Sama lagi contoh, ya ini yang sehat, betul nggak? Sekarang rokokan, ya nggak? Enak, seger, ya. Sesoknya kita suruh stop rokok, seminggu atau sebulan, panas dingin mas. Kenapa? Karena butuh yang baru. Jadi tubuh butuh adaptasi. Sama Bapak Ibu semuanya, nggak biasa minum, apalagi minum air kesehatan. Terus Anda minum, shock tubuh Anda kaget. Kenapa? Dikasih soalnya antioksidan banyak. Ya, diikat semuanya yang biasanya terima dengan lapang terhadap pelakor-pelakor di dunia ini gitu. Tiba-tiba dikasih penyelamat, stres tubuh ini. Butuh apa? Butuh adaptasi. Jadi nggak usah kaget. Di dunia medis sebutnya healing krisis. Jadi krisis saat penyembuhan. Itu butuh proses. Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah kaget kalau minum air ini keringat dingin, sakit-sakit semua, diare gitu ya. Bukan cuma diare pampat, ya nggak bisa metu dong. Ada lagi, buat jalan sakit, beser kencing mulu, kalau itu mah terus ya. Karena pasti, dok saya minum air ini kencing dulu, ya pastilah. Kenapa? Karena air kan masuk ke dalam tubuh, kalau nggak dikeluarin diapain?
Hah? Kebayang maksud saya? Air udah masuk dalam tubuh, kalau nggak dikeluarin diapain? Ya pasti dikeluarin. Nah bedanya kenapa harus dikeluarin? Dia udah bawa racun tadi. Makanya tubuh jadi sehat. Paham sampai sini ya? Paham. Tapi gimana dong kalau kencing terus ya? Saya nggak bisa kerja. Diatur. Ya, kayak saya nyetir, saya bisa nggak minum Kangen Water dari Jakarta sampai Madiun 9 jam, 8 jam kemarin itu bisa saya nggak minum. Kalau minum dikit. Kenapa? Karena saya nggak pengen terganggu saat saya nyetir. Tapi pas sudah sampai rumah minimal 1 liter saya minum. Paham nggak di sini? Paham. Jadi pipisnya di rumah aja, jangan di jalan gitu. Jadi itu yang harus diatur. Kita itu sudah lama terbiasa dengan aktivitas yang bikin tubuh kita sakit. Ya apalagi udah nyetir minumnya apa? Rating deng. Waduh, ampun, saya udah terlalu banyak. Dulu saya atlet Bapak Ibu, saya tahu minum itu bikin powerful gitu. Tapi habis itu rontok. Saya tahu banget tuh efeknya. Saya ngerasain banget jam 3 pagi bangun badan saya nggak bisa gerak itu saya tahu. Kalau saya diforsir olahraga tuh. Jadi rokok salah, cutting beng salah, kayak gitu. Nah itu yang terjadi. Balik lagi ke sini ya. Jadi pH 8,5, 9,5 Anda minum. Minumnya berapa banyak sesuai dengan takaran. Ini yang boleh diminum. Dan air yang boleh diminum dalam jangka banyak dan panjang itu pH-nya sampai 10 sebenarnya. Jadi 9,5, 9,8 itu nggak apa-apa. Ya. Ada yang takut juga, dok kalau minum air ini 9,5 terus nanti kalau tubuh over alkali gimana? Ada yang mikirin gitu? Ada. Orang tuh kepintaran loh gitu. Ya, kepintaran ya, semuanya dicari salah aja gitu ya. Iya. Tapi enggak apa-apa, tandanya kritis. Enggak, hampir tidak mungkin ada over alkali, tenang aja. Ya sekali lagi, hampir nggak mungkin. Kenapa? Yang pertama, selama Anda masih makan nasi Bapak Ibu, Anda nggak akan over alkali. Yang pertama. Terus yang kedua, selama Anda masih tinggal di Surabaya, Anda nggak akan over alkali. Di Rungkut, Sidoarjo, Pamekasan, Madura, manapun Anda nggak akan over alkali. Kenapa? Karena asap kendaraan di mana-mana, betul nggak? Asap rokok di mana-mana, betul nggak? Selama Anda masih jajan di pinggir jalan tuh, nggak akan mungkin over alkali. Kalau Anda bangun pagi ya, sudah makan pecel, Anda nggak akan over alkali. Nah, kenapa? Karena itu mostly sifatnya asam. Ya, makanya butuh air ini buat menyeimbangkan. Gak usah khawatir. Ya, itu semua sudah dipertimbangkan. Yang kedua, ini menarik, satu mesinnya juga bisa produksi beauty water. Wah, ini air kecantikan. Ini idolanya para ibu-ibu, lagi namanya skincare, betul? Nah, ini ternyata kalau ada semprotkan di wajah itu bisa gantiin toner. Ya, jadi dia bisa melembabin kulit wajah. Kalau habis cuci muka, pakai ini dulu habis itu. Ya, habis cuci muka, saran kita sih pakai strong acid dulu supaya makin mati bakterinya yang penyebab jerawat dan lain-lain. Selanjutnya baru pakai beauty water. Ini buat ngelembapin kulit wajah. Kalau kata istri saya, pantatnya kayak kulit wajahnya ini kayak lembut kayak pantat bayi gitu ya. Kalau pantat saya gimana? Oh ya, beda ya. Iya, beda. Ternyata pas pakai ini. Habis itu baru pakai serum dan lain-lain silakan. Ya, ini bukan gantiin serum dan lain-lain ya. Saya lanjut, ya, sorry, pH 2,5. Ini saya agak telat belajar pH 2,5 Bapak, jujur. Jadi dulu tuh yang bikin saya jatuh cinta itu ini. Yang mutusin saya punya mesin itu ini. Saya minta waktu 7 hari setelah diedukasi, 2 hari saya kontak yang edukasi, saya bilang saya jatuh cinta sama produk ini. Kenapa? Karena saya udah cari tahunan pola hidup sehat yang paling simpel tapi efektif, saya nggak nemu. Setelah ketemu dengan air ini, saya jatuh cinta. Kenapa? Sesimpel minum air putih. Dulu yang saya tahu untuk Anda bisa bikin sehat programnya panjang, repot. Sehari itu bahkan kalau Anda compare ya, perbandingan makanan tuh, itu bisa setara sampai 2 hingga 5 kilogram brokoli. 1 kali 24 jam. Siapa yang sanggup makan itu? Ada? Ya, kalau ketemu sama saya ada gitu. Biasanya setahun kemudian, 2 tahun kemudian saya panggil, Pak apa kabarnya? Jawabnya gitu. Makanya, bahkan terakhir saya pelajari, itu ternyata yang pH-nya bagus dan sangat baik sekali itu rumput Bang. Bukan rumput, beneran rumput. Itu sehat ya? Bener, nih saya ketemu atlet segala macam, ternyata mereka makannya rumput di blender. Iya, rumput. Rumput Mentah ya? ya, cuma rumput yang mana gitu. Si ibu rumput tetangga lebih hijau ya weh. Apalagi dipupuk gitu ya, disiram. Wow. Alang-alang. Rumput apa tuh? Ditanya beneran. Nanti tak cari operasinya Pak. Itu tahun 2011 Pak saya belajar. Rumput beneran.
Ada nama jenis rumputnya, pakai bahasa Latin. Ya, saya kaget. Putih. Bukan rumput laut, beda. Kalau rumput laut di tingginya di ini, serat. Ya, buat yang susah BAB gitu ya, itu bagus. Tadi saya lagi ngomong apa? Oh ini, bikin saya jatuh cinta. Ya, minumnya. Sampai 2015 saya lupa. 2015 saya dapat apa namanya informasi tentang pH 2,5. Wah, saya geleng-geleng. Bahkan sampai saya kesimpulannya, kalau saya tahu tentang ilmu ini dulu ya, ini harga mesin 100 juta pun murah Pak. Kalau bisa produksi pH 2,5. Kenapa? Ya. Ada yang mau kaki Anda dibeli 100 juta? Ada yang mau kaki Anda dibeli diganti sama 100 juta? Nggak ada yang mau, betul. Dan kita udah banyak banget nolong kaki orang nggak jadi diamputasi karena air pH 2,5 tadi. Ini dulu kerjaan kami Bapak Ibu. Ya, kerjaan saya, kakak saya itu perawat, kerjaan kami itu gini. Saya kalau pulang ke Jakarta, saya diajak ngider ngerawat kaki kayak gini. Sampai yang terakhir itu agak ekstrim ya. Jadi kaki itu, mohon maaf saya angkat ya. Ini udah bolong segini. Tangan kita bisa masuk gitu ya, antara otot sama daging. Jadi bolong. Sampai nutup lagi. Dengan pH 2,5. Nenek saya umur 96 ya, sekarang udah almarhum 98 kalau salah orangnya. 97 98. Itu lucu, dia punya diabetes kan, nenek ibu saya diabetes, enggak keluarga diabetes lah, suka manis-manis gitu. Gatal kakinya, nggak sembuh-sembuh. Gatal orang diabetes itu kalau udah luka ya, jadi basah terus itu nggak sembuh-sembuh. Ke dokter dikasih kortikosteroid sebentar habis tuh gatal lagi nggak sembuh-sembuh. Saya lagi mudik ke Madiun, ya ibu saya selalu saya bawain 2,5 tuh di tasnya. Semprotan Niki, semprotin. Kok enak? Iya, gatalnya berkurang gitu. Semprotin lagi. Saya cuma berapa hari di Madiun kering. Akhirnya kita bawa ke Jakarta. Saya dibawa ke Jakarta karena mesinnya waktu itu belum ada di Madiun. Dibawa ke Jakarta, diterapi sama kakak saya. Direndam, dibersihin pakai 2,5 kayak gini. Supaya nggak makin parah. Kalau udah parah infeksi kan repot, diabetes tipe 2 tuh. Tahu kan diabetes? Ya, nggak bisa disembuhin ya. Kalau luka di kaki potong kaki, luka tangan potong tangan, luka leher potong. Iya kan gitu. Singkat cerita, direndam tuh 2 minggu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Seminggu pertama bersih, mulus. Langsung dibandingin kaki kanan sama kaki kiri. Yang direndam makin mulus, yang kiri keriput. Akhirnya apa? Minggu kedua direndam dua-duanya, padahal yang kiri nggak apa-apa. Supaya apa mulus dua-duanya. Iya, saya ini loh bedanya sama kakak saya dipotong. Iya. Yang apa namanya, yang gatal itu ada bekasnya hitam tapi jadi masih mulus gitu loh. Yang ini, beda ya, kasar kering. Akhirnya cemplungin sama kakak saya, cemplungin dua-duanya, bilang iya jadi bagus dua-duanya. Ini loh, saya sampai ketemu sama salah satu orang dokter ternama di Jawa Barat mau dimajukan ke komite rumah sakit. Ini saya sampai oke, kita maju. Buat apa? Buat jadi SOP-nya orang-orang diabetes. Alhamdulillah nggak tembus. Ya, selamat datang di negara. Ya, itulah ya kurang lebihnya. Ya, kalau ada duitnya perlu dipertimbangkan. Saya lanjut lagi ya. Ini pH 7 buat apa? Buat minum susu. Oh ya, intinya ini pH netral, minum obat. Ada yang nanya, "Dok, pakai pH 9,5 minum obat boleh nggak?" Jawaban saya gini ya, jawaban saya. Sampai sekarang saya belum menemui literasi bahkan penelitian yang ternyata kalau Anda minum pH alkali itu mempengaruhi kerja obat. Belum pernah ketemu. Jadi kalau saya nanya saya, kesimpulan saya nggak apa-apa. Ya. Cuma kalau nanya ke expert opini beberapa dokter spesialis amannya pakai pH yang netral, setengah jam amannya. Ya. Ibu saya diabetes, bapak saya penyakitnya banyak loh. Selama ini sudah masuk tahun ke-11 nggak pernah minum air yang lain, kurang lebih 95% minumnya kangen water. Ya, tadi nemenin saya, nganterin saya ke sini. Ya, bapak saya umurnya 82 tahun tahun ini. Alhamdulillah. Terakhir pH 11,5. Air ini mesin ini juga bisa produksi pH 11,5. 11,5 ini fungsinya buat apa? Sifatnya mengangkat zat tambahan pada makanan. Jadi kalau direndam gitu ya, ini tomat gitu ya, dia keluar nih zat pewarna, pengawet, bahkan sampai pestisidanya sama dia diurai. Jadi lebih sehat lagi. Ya. Nah, ini cuci beras juga gitu. Beras kalau dicuci warnanya putih seperti ini, betul nggak? Sementara kalau dicuci pakai air ini, warnanya bisa hijau. Bukan air ini hijau ya, bukan air serongkang ini hijau, bukan. Airnya sama-sama bening, tapi saat buat nyuci beras dia warnanya kuning atau hijau. Kenapa warnanya kuning atau hijau? Karena ini pestisida, pestisidanya terurai.
Ada orang kimia nanya ke saya lagi, "Dok, apa buktinya itu pestisida?" Saya punya literasinya. Ya, saya punya apa namanya ini, jurnalnya. Oke, bahwa ternyata ini dengan pH ini bisa mengangkat pestisida. Penurunan residu pestisida pada sayuran segar setelah pengolahan dengan RW ini dengan pH 11,5 11,6 kurang lebih. Sudah ada ya jurnalnya. Jadi sudah nggak ada celah lah ya. Oke, nah saya punya demonya nih ya.